Bab 1716 tingkat 3 Ana. Penjaga pribadi tingkat 3, Beast Emperor, yang menyaksikan pertempuran melalui bola kristal di kuil cabang Dewa Jahat, sedikit terkejut ketika Ana muncul di samping si Feng. Namun, keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi seringai ketika dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa personal guard tier 3 yang sangat kecil dapat menghentikan NPC tier 4? Sederhananya, personal guard dipekerjakan NPC di domain guard. Namun, karena mereka ditingkatkan melalui kontrak, atribut dasar personal guard sedikit lebih tinggi daripada NPC biasa dari tingkat yang sama. Meskipun Ana telah dipromosikan ke tingkat 3, dia hanya sedikit lebih kuat daripada NPC tingkat 3 lainnya. Dia mungkin tidak terkalahkan melawan pemain saat ini, tapi dia masih jauh dari mampu bersaing dengan keberadaan tier 4. Sementara itu, ketika penjara gelap kutukan tingkat 4 digunakan pada monster mitik biasa dari tingkat yang sama, itu bisa menjebak monster setidaknya selama 1 jam. Meskipun naga sihir ilahi sangat kuat, Beast Emperor menduga bahwa penjara gelap harus menahannya setidaknya selama 20 menit. Meskipun tidak ada yang bisa merusak monster tersegel selama waktu itu, ia juga tidak bisa melakukan apa-apa. Sementara itu, mengandalkan personal guard tier 3 untuk mengalihkan NPC tier 4 seperti Diro adalah lelucon. Beast Emperor bukan satu-satunya yang berpikir begitu. Setiap pemain di Primordial Divine Ruin setuju dengan sentimen itu. Meskipun hanya satu tingkat yang memisahkan tingkat 3 dan 4, jarak antara kekuatan tingkat meningkat dengan setiap tingkat berikutnya. Di depan tier 4 NPC, tier 3 NPC bahkan tidak memenuhi syarat untuk membeli waktu. Ketika Diro dan 2 Evil Earth Dragon level 80 semakin dekat, Ana mulai mengucapkan mantra dari dalam arai sihir pertahanan Zero Wing. Dengan tangan kirinya, dia dengan cepat menarik garis demi garis rune ilahi di udara. Tak lama setelah itu, 2 arai sihir kolosal, satu putih dan satu hitam, muncul di samping Ana. Mana ambien kemudian mulai mengalir ke arah arai, dan anggota Zero Wing bisa merasakan peningkatan kepadatan mana di sekitar mereka beberapa kali. Casting kecepatan ganda. Personal guard itu cukup bagus. Dia benar-benar tahu cara melakukan double speed test. Sangat disayangkan bahwa dia akan mati di sini hari ini. Ketika eselon atas berbagai kekuatan utama melihat Ana berkecepatan ganda, iri hati mencengkeram hati mereka. Meskipun NPC memang kuat, ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. NPC kelas magis yang mampu melakukan double casting sudah sangat jarang, belum lagi NPC yang mampu melakukan double speed casting. Ini juga mengapa mereka sangat terkejut mengetahui bahwa Diro bisa menjadi pemeran kecepatan ganda dan pemeran tambahan. Jika personal guard memahami teknik ini, mereka akan memiliki keuntungan dibandingkan NPC lain ketika mereka mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ambil Diro, misalnya. Meskipun Diro jelas bukan tandingan naga sihir ilahi di bawah kendali si Feng, NPC dapat mengandalkan tekniknya untuk mengurangi serangan naga sihir ilahi dan bahkan menjebaknya. Ketika kerumunan yang menyaksikan merenungkan hal-hal seperti itu, 2 pilar cahaya naik dari 2 arai sihir kolosal, masing-masing mengambil warna jika susunan itu muncul. Pada saat berikutnya, 3 makhluk yang dipanggil keluar dari masing-masing dari 2 pilar cahaya. 3 ksatria berbaju perak telah muncul dari pilar cahaya putih, yang masing-masing memegang pedang perak di tangan kanan mereka dan perisai yang bisa dengan mudah berfungsi sebagai cermin di kiri mereka. Ksatria cahaya, elemental creature, Grand Lord, level 80, HP 60 juta per 60 juta. Sementara itu, 3 penyihir berjubah hitam pekat melangkah keluar dari pilar cahaya hitam. Setiap penyihir membawa staf yang diselimuti kabut hitam. Kristal yang tertanam di bagian atas para nada memancarkan 4 warna berbeda. Utusan kegelapan, elemental creature, Grand Lord, level 80, HP 45 juta per 45 juta. Mantra tingkat 3, pemanggilan ringan. Mantra tingkat 3, pemanggilan kegelapan. Jika pemain menggunakan Grandmaster peringkat ramuan pertumbuhan, mereka hanya naik 1 tingkat. Tetapi jika NPC menggunakan ramuan, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Setelah Ana naik ke tingkat 3, ia telah mempelajari semua mantra tingkat 3 yang akan ia ketahui setelah benar-benar dipromosikan ke tingkat 3. Oleh karena itu, saat ini, ia adalah eksistensi tingkat 3 yang bonafit. Satu-satunya kekurangan ramuan pertumbuhan adalah durasi pendeknya 15 menit. Setelah durasi ramuan berakhir, Ana akan kembali ke keadaan semula. Oleh karena itu, para pemain hanya menggunakan ramuan ini di saat-saat penting di masa lalu. Mereka tidak bisa diperlakukan seperti kartu truf dalam perang guild atau pertempuran pengepungan. Sungguh penjaga pribadi yang kuat. Sekejap 6 pemimpin besar tingkat 80 muncul di samping Ana, keheningan menyelimuti kerumunan yang menyaksikan. Tidak ada yang mengira Ana sebenarnya cukup kuat untuk memanggil 6 Grand Lords dari level yang sama. Dengan ini, dia pada dasarnya tak terkalahkan di antara keberadaan tier 3. Sebelum kerumunan yang menyaksikan dapat pulih dari keterkejutan mereka, Ana mengendalikan ksatria cahaya dan utusan kegelapan untuk menyerbu keluar dari susunan sihir pertahanan dan menyerang Diro dan 2 Mythic Evil Beast. Pada saat berikutnya, ksatria cahaya menghilang, muncul kembali secara instan di sekitar target peringkat mitik mereka. Setelah para ksatria mengepung lawan mereka dalam formasi segitiga, mereka mengangkat perisai mereka di depan mereka. Tiba-tiba, serangkaian sihir cahaya terwujud di bawah masing-masing ksatria, menghubungkan satu sama lain untuk membentuk Prism of Light yang menjebak Diro dan Mythic Evil Beast. Atribut dasar Diro dan Evil Beast segera jatuh sekali lagi.
Sekarang, ketiga keberadaan mitik hanya mempertahankan 60% dari atribut asli mereka. Selain itu, mereka tidak bisa membebaskan diri dari penghalang sihir kecuali mereka membunuh Knight of Light. Pada saat Satria Cahaya selesai, utusan kegelapan juga telah menyelesaikan mantra-mantra mereka. Kabut hitam pekat mulai naik dari tanah di dalam penghalang, mengikat Diro dan naga bumi jahat. Meskipun kabut tidak mengurangi setidaknya 3 atribut mitik, atribut dasar, itu memang mengurangi kecepatan reaksi dan kecepatan gerakan sebesar 50%. Pada saat Satria Cahaya dan utusan kegelapan telah lebih jauh menekan Diro dan mitik Evil Beast, Ana telah selesai melantunkan bait terakhir dari mantranya. Mantra tingkat 4, Siklus Yin Yang. Di bawah komandonya, sebuah arai sihir 2 warna muncul di langit, dan 36 pedang raksasa muncul, 18 di antaranya berwarna putih keperakan, sedangkan 18 lainnya adalah jurang hitam pekat. 36 pedang ini kemudian turun di Diro dan 2 naga bumi jahat. Meskipun melihat pedang yang mendekat, kedua mitik Evil Beast tidak menunjukkan niat untuk menghindari senjata. Sebaliknya, mereka menggesekkan cakar mereka pada serangan yang masuk. Namun, saat salah satu cakar Evil Beast bertemu dengan salah satu pedang perak, dampaknya melemparkan cakarnya ke belakang, menekuk lengannya pada sudut yang canggung. Ketika binatang jahat lainnya menyentuh pedang hitam, pedang itu melewati cakarnya dan menghantam naga bumi jahat, memberikan lebih dari minus 1 juta kerusakan. Ketika 36 pedang jatuh, satu demi satu, 2 mitik Evil Beast menjerit kesakitan dan HP mereka anjlok. Meskipun 2 Evil Beast ingin melarikan diri, pedang yang jatuh menyematkan mereka. Tentu, Diro tidak berani memblokir pedang ini. Sebaliknya, dia menggunakan mantra untuk membantunya menghindari serangan. Dia tidak punya energi cadangan untuk menyerang Knight of Light, apalagi menyerang arai sihir pertahanan Zero Wing. Bahkan setelah 10 detik pengeboman ini, Diro dan 2 naga bumi jahat masih tidak bisa membebaskan diri dari serangan Ana. Tidak hanya mereka gagal mendaratkan satu serangan pun pada arai sihir pertahanan Zero Wing, tetapi 2 HP Evil Earth Dragons juga terus berkurang. Apakah mataku mempermainkanku? Apakah wanita itu benar-benar pengawal pribadi tingkat 3? Semua orang menyaksikan Diro dan mitik Evil Beast bergumul dengan ekspresi terkejut. Meskipun si Feng Domain Scroll telah menekan Diro dan Evil Beast, secara signifikan mengurangi kekuatan tempur mereka, NPC tier 3 belaka seharusnya tidak memiliki harapan terhadap mereka sendiri. Namun pengawal pribadi si Feng berhasil menghadapi mereka sendirian. Selain kata kuat, kerumunan yang menyaksikan benar-benar tidak punya cara lain untuk menggambarkan Ana. Meskipun Ana berdiri sendiri, keterampilannya membuatnya tampak seperti tim NPC. Jadi, inilah kekuatan dari Epic Personal Guard. Si Feng sama terkejutnya melihat Ana membanjiri Diro dan 2 Evil Beast. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ana benar-benar bisa naik melawan keberadaan tier 4 di tier 3. Dengan intervensi konstan Ana, bahkan setelah lebih dari 1 menit, Diro tidak dapat menyerang Knight of Light. Faktanya, HP NPC tier 4 bahkan mulai berkurang karena dia gagal mengimbangi serangan Ana dan utusan kegelapan. Saat dia menyaksikan, mata Beast Emperor menjadi merah. Namun, dia masih tidak terlalu khawatir dengan situasi ini. Dengan seberapa kuat ramuan yang dikonsumsi Ana, efek ramuan itu seharusnya tidak bertahan lama. Setelah efek ramuan berakhir, Ana tidak akan memiliki kuasa atas Diro. 1 menit, 3 menit, 5 menit. Namun, bertentangan dengan harapan semua orang, Ana tetap kuat sepanjang seluruh pertempuran. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melemah sedikit pun. Setelah Forbidden Domain's cooldown berakhir, si Feng melemparkan skill pada penjara gelap Diro tanpa ragu-ragu. Bola raksasa rantai hitam pekat itu hancur seketika. 36 arai sihir hitam pekat di sekitar bola juga menghilang. Setelah Divine Magic Dragon yang terperangkap memperoleh kembali kebebasannya, ia melanjutkan serangannya terhadap Diro. Naga sihir ilahi telah memiliki atribut yang lebih tinggi daripada NPC tier 4, tetapi setelah si Feng menekan Diro dengan Scroll Domain tier 4 dan Prism of Light milik Knight of Light, Diro hanya sedikit lebih kuat dari Grand Lords di level yang sama. Akibatnya, perbedaan antara naga sihir ilahi dan Diro menjadi lebih jelas. Selain itu, domain terlarang si Feng juga memengaruhi penyihir kegelapan, dan dia tidak bisa menggunakan mantra apapun. Setelah membebaskan naga sihir ilahi yang terperangkap, si Feng dengan cepat beralih tempat dengan Shadow Sword lagi dan mengendalikan makhluk yang dipanggil untuk menggesek Diro dengan cakar. Ledakan. Karena NPC mitik tidak dapat menggunakan mantra-mantranya, ia harus mengandalkan kecakapan fisiknya untuk memblokir serangan. Namun, meskipun dia telah menghentikan serangan dengan stafnya, atribut dasar Diro terlalu jauh lebih rendah daripada naga sihir ilahi. Akibatnya, ia masih menerima pukulan terberat dari serangan itu dan menerima lebih dari minus 2 juta kerusakan. Untuk Diro, yang HP maksimumnya hanya 60 juta sekarang, pukulan itu telah mengambil sepertiga dari HP-nya. Mengambil keuntungan dari ketidakberdayaan Diro, Ana mengikuti serangan Divine Magic Dragon dengan tingkat 4 mantra, menangani lebih dari minus 7 juta kerusakan pada NPC yang dibungkam. Sementara 60 juta HP mungkin tampak seperti banyak bagi pemain, bagi Divine Magic Dragon dan Ana, HP sebanyak ini tidak ada artinya. Setelah 6 detik berjuang terus-menerus, Diro akhirnya menghapus debuff yang dibungkam. Namun, ia hanya memiliki sepertiga dari HP-nya yang tersisa pada saat ini. Lebih buruk lagi, meskipun Diro dapat kembali mempertahankan dirinya dengan mantra yang kuat, perbedaan besar dalam atribut antara dirinya dan naga ilahi sihir berada di luar jangkauan mantra.
Akibatnya, naga musuh menerobos pertahanannya, lagi, dan HP-nya tampak menurun. Akhirnya, ketika kurang dari 1 menit tersisa di ramuan pertumbuhan Ana, HP Diro mencapai 0. Tetua NPC kemudian jatuh ke tanah dengan wajah frustrasi dan keengganan. Bab 1717 mengejutkan banyak negara. Ketika Diro meninggal, energi evil abu-abu gelap memakan langit di atas ruin ilahi primordial memudar. Negeri itu sekali lagi bermandikan sinar matahari yang menyilaukan. Banyak pasukan Zero Wing tiba-tiba naik level saat NPC tier 4 memberikan EXP yang lebih banyak daripada monster mitik biasa. Tidak seperti monster mitik, NPC hanya menjatuhkan 2 item ketika dia mati. Setelah 2 item ini muncul, energi jahat yang mengelilingi tubuh pria tua itu dengan cepat menghilang, dan tak lama kemudian, tubuhnya berubah menjadi abu yang berhamburan bersama angin. Dia meninggal, NPC tier 4 terbunuh, begitu saja. Semua orang di Primordial Divine Ruin menyaksikan mayat Diro yang hancur berkeping-keping. Setelah bermain domain dewa begitu lama, semua orang sangat akrab dengan kekuatan NPC tier 4. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang bisa menjaga dan memerintah kota-kota NPC besar. Mereka jelas tak terkalahkan bagi pemain saat ini. Namun, pemain baru saja membunuh 1 NPC seperti itu. Situasi ini telah membalikkan semua yang mereka pikir telah mereka ketahui tentang domain Tuhan. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah penyihir kegelapan tingkat 4 yang sedang kita bicarakan. Wajah Beast Emperor terpelintir ketika dia menatap mayat Diro melalui bola kristal raksasa di kuil cabang Dewa Jahat. Dia telah menghabiskan hampir semua poin kontribusi kuil Dewa Jahatnya untuk mengajak Diro berpartisipasi dalam pertempuran. Selain menyingkirkan Zero Wing, ia juga ingin memberikan berbagai kekuatan super peringatan. Dia ingin semua orang tahu bahwa Kekaisaran Orc adalah wilayahnya, namun tujuan utama dan tujuannya telah gagal. Kembali ke medan perang, para pemain dari berbagai kekuatan utama dan tim petualang bukan satu-satunya yang dikejutkan oleh kematian Diro. Bahkan anggota Zero Wing menatap mayat NPC dengan ekspresi tercengang. Apakah kita berhasil? Aqua Rose bergumam, menemukan apa yang baru saja terjadi agak sulit dipercaya. Bersantai, dia meninggal. Meskipun tier 4 NPC kuat, mereka tidak terkalahkan. Semua orang terus membunuh iblis jahat dan binatang jahat. Pertempuran belum berakhir, kata Si Feng terkekeh. Shadow Sword kembali mengambil kendali atas naga. Meskipun tingkat 4 NPC sangat kuat, mereka tidak dapat diatasi. Ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi dan mendapatkan kekuatan lebih, beberapa bahkan akan mengeluarkan level 200, NPC tingkat 4 yang melindungi kota-kota NPC utama, apalagi NPC level 80. Tier 4 yang rendah. Dimengerti, Shadow Sword tersentak dari linglung dan mengangguk. Setelah Shadow Sword mengambil kendali kembali, Si Feng mengaktifkan Gale Domain, berubah menjadi kabur saat ia berlari menuju Abu Diro. NPC seperti Diro jarang menjatuhkan hasil curian, itulah sebabnya para pemain biasanya tidak tertarik membunuh NPC domain dewa. NPC tidak hanya dibangun untuk melawan pemain, tetapi mereka juga tidak menjatuhkan banyak jarahan bahkan setelah mereka mati. Biasanya, pemain tidak akan repot dengan tugas tanpa pamrih itu kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Adapun NPC tier 4 yang melindungi kota-kota mereka hampir tidak pernah menjatuhkan jarahan. Dan karena susunan sihir kota, NPC ini akan memerintahkan lebih banyak kekuatan tempur. Lebih buruk lagi, jika pemain membunuh pelindung kota, kerajaan atau kerajaan kota akan memposting hadiah di kepala mereka. Jika para pemain memiliki otak yang bekerja, mereka tidak akan memprovokasi NPC tier 4 kota NPC tanpa alasan yang sangat baik. Namun, dalam kejadian langka NPC menjatuhkan barang rampasan, item pasti akan menjadi top tier. Meskipun Si Feng tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mencuri rampasan Diro karena Evil Beasts and Demons di medan perang, ia pikir lebih baik aman daripada menyesal. Jika beberapa pemain bunuh diri memutuskan untuk mencobanya, merebut kembali jarahan akan merepotkan. 2 naga jahat bumi masih terjebak dalam prisma cahaya ksatria cahaya, dan Ana dan naga sihir ilahi membuat mereka sepenuhnya ditembaki. Ini memungkinkan Si Feng mencapai mayat Diro yang sebagian hancur dengan mudah, setelah mengambil 2 item yang NPC jatuhkan. Dia segera berbalik dan melarikan diri kembali ke arai sihir pertahanan. Ketika para pemain kekuatan utama melihat ini, mata mereka menjadi merah karena iri. Itu adalah jarahan tier 4 NPC. Bahkan jika mereka tidak tahu barang-barang itu sebenarnya, karena betapa kuatnya Diro, barang-barang itu dijamin luar biasa. Namun, meskipun mereka cemburu, tidak satu pun dari mereka berani mengambil tindakan. Apakah naga sihir ilahi atau ksatria cahaya tingkat 80 Ana dan utusan kegelapan mengejar mereka, semua makhluk ini sangat kuat. Bahkan jika mereka menyerbu ke medan perang untuk mencuri hasil rampasan, mereka hanya akan menambah jumlah pembunuhan monster ini. Sementara itu, ketika eselon atas berbagai negara adikuasa menyaksikan 2 pertempuran naga sihir ilahi, kecemburuan mencengkeram hati mereka. Jika Zero Wing bisa memanggil lebih banyak naga sihir ilahi, maka tidak ada seorang pun di Kekaisaran Orc yang bisa mengalahkan persekutuan, bahkan Beast Emperor. Namun, mereka juga menyadari bahwa bahkan jika Zero Wing dapat memanggil lebih banyak naga ini, itu hanya dapat dilakukan beberapa kali. Bahkan mungkin Zero Wing hanya memiliki 2 arai pemanggilan ini. Kalau tidak, persekutuan bisa memanggil naga sihir ilahi ketiga untuk mengeluarkan Diro, daripada memberi Ana ramuan langka untuk meningkatkan kekuatannya.
Ramuan yang bisa meningkatkan personal guard oleh satu tingkat jauh lebih berharga daripada naga sihir ilahi. Masing-masing naga ini membutuhkan 88 pemanggil, yang harus dilindungi setiap saat. Di sisi lain, ramuan yang dikonsumsi Ana dapat dibawa dan digunakan tanpa batasan yang menantang. Tentu saja, itu hanya asumsi. Mereka harus menyelidiki situasi secara perlahan melalui mata-mata mereka di Zero Wing untuk mempelajari kebenaran yang sebenarnya dari masalah ini. Tapi aman untuk mengatakan bahwa mulai hari ini, tidak ada yang berani memprovokasi Zero Wing di Primordial Divine Ruin. Ketika Si Feng kembali ke arai sihir pertahanan, dia terus memerintahkan pasukan Zero Wing saat mereka membantai Evil Beasts and Demons. Setelah mereka membunuh 2 Beast Evil Beast Mythic dan 30.000 plus Evil Beast dan Evil Demons yang lebih rendah. Beast Emperor akhirnya menyerah dan menarik kaki tangannya dari Primordial Divine Ruin. Bahkan Beast Emperor tidak berdaya melawan Zero Wing. Falling Fire, yang menyaksikan pertempuran dari jarak yang aman dengan cermin ajaib, mengerutkan kening saat dia menyaksikan hasil ini. Dia telah merencanakan untuk mengirim pasukan Blackwater kembali ke kehancuran setelah Beast Emperor melukai pasukan Zero Wing dengan parah, tetapi tampaknya rencananya tidak lagi dapat dijalankan. Benar saja, Zero Wing masih menang. Luar biasa, ini luar biasa. Zero Wing benar-benar memaksa kembali pasukan 100.000 plus iblis jahat dan binatang jahat dengan sedikit lebih dari 1.000 pemain. Dengan ini, Beast Emperor telah kehilangan posisinya sebagai penguasa Kekaisaran Orc. Petik 2. Kerumunan penonton di Primordial Divine Ruin tidak bisa tidak gemetar karena mereka menyaksikan Evil Demons dan Evil Beasts melarikan diri dengan panik. Zero Wing telah datang ke Primordial Divine Ruin dengan kurang dari 2.000 pemain, namun tidak hanya mengalahkan 10.000 pasukan Blackwater yang kuat, tetapi juga telah mendorong kembali pasukan yang terdiri dari 100.000 lebih monster. Di tengah pertempuran, Zero Wing bahkan membunuh tier 4 NPC dan 2 tier 4 Evil Beasts. Para pemain yang menonton akhirnya mengerti betapa kuatnya Zero Wing. Berbagai negara adikuasa, khususnya, merasakan sedikit ketakutan ketika mereka menyaksikan persekutuan. Paling tidak, mereka tidak ingin membuat musuh Zero Wing dalam batas-batas Kekaisaran Orc. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa Zero Wing tidak bisa memanggil lebih banyak naga sihir ilahi. Saat pertempuran berakhir, berita tentang kemenangan mengejutkan Zero Wing di Primordial Divine Ruin dengan cepat menyebar ke kerajaan dan kekaisaran tetangga Kekaisaran Orc. Sementara itu, berita ini tidak hanya sampai di telinga berbagai macam persekutuan besar karena pemain biasa pun mengetahui pertempuran itu. Berita itu telah mencapai begitu banyak pemain karena banyak pemain di Primordial Divine Ruin berasal dari tim petualang juga. Banyak anggota tim petualang ini mulai mengunggah video yang mereka rekam dari pertempuran ke forum masing-masing negara. Sampah, apakah ini benar-benar pertarungan antar pemain? Kenapa itu terasa lebih seperti pertarungan antar NPC? Cepat, lihat, bukankah itu tier 4 NPC? Petik 2. Apa, Zero Wing bahkan berhasil membunuh NPC tier 4? Petik 2. Karena karya agung pertempuran ini, ketenaran Zero Wing di berbagai kerajaan dan kerajaan meningkat secara signifikan. Banyak pemain bahkan mulai mempertimbangkan untuk bergabung dengan Zero Wing. Untuk sementara waktu, banyak pemain berkerumun menuju White River City dan Zero Wing City. Api hitam, jangan berpikir bahwa kamu telah memenangkan perang hanya karena kamu telah memenangkan pertempuran ini. Kilatan dingin melintas di mata Beast Emperor saat dia membaca posting forum. Karena kamu telah memotong salah satu anggota tubuhku, aku akan memastikan bahwa Zero Wing tidak pernah menginjakan kaki di Kekaisaran Orc lagi. Dia mengakui bahwa pasukan iblis-iblis dan binatang jahatnya telah dikalahkan, dan kerugiannya sangat signifikan. Namun, dia tahu betul bahwa naga sihir ilahi adalah makhluk yang dipanggil. Mereka hanya bisa eksis untuk waktu terbatas. Setelah durasi itu berakhir, dia bisa mengirim antek-anteknya kembali ke Primordial Divine Ruin dan membantai pasukan Zero Wing. Bahkan jika Zero Wing bisa memanggil naga sihir ilahi lagi, dia bisa saja memerintahkan mundur dan menyerang lagi di lain waktu. Dia memiliki lebih dari cukup iblis jahat dan binatang jahat untuk berdarah Zero Wing kering. Kerajaan Star Moon, kota Sungai Putih, setelah melihat bahwa pertempuran telah berakhir, Si Feng menggunakan Return Scroll untuk kembali ke White River City. Namun, Si Feng tidak langsung menuju ke kuil Dewa Perang. Sebagai gantinya, ia mengunjungi Asosiasi Adventurer White River City. Di ruang VIP di lantai 2 Asosiasi Adventurer. Ketika salah satu administrator senior asosiasi memasuki ruangan, dia menyapa Si Feng, yang beristirahat di sofa, dan bertanya, Tuan Pelindung, bagaimana aku bisa melayani hari ini? Aku ingin membangun sebuah kota di peta netral di luar kerajaan, dan aku membutuhkan bantuan asosiasi petualang, kata Si Feng, mengangguk. Dia kemudian mengungkapkan orde bangunan kota yang diperolehnya dari kota hilang. Bab 1718 membangun kota netral. Di dalam ruang VIP yang mewah. Senior NPC mengadopsi sikap yang lebih hormat terhadap Si Feng setelah menyaksikan pendekar pedang itu menarik perkamen yang compang camping dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Setelah itu, NPC memeriksa perkamen dengan hati-hati. Meskipun tata bangunan kota sama sekali tidak seberharga tata bangunan kota kerajaan bulan, itu bisa menyaingi, bahkan melampaui. Nilai tata bangunan kota kerajaan tergantung pada bagaimana ia digunakan. Ini karena tata bangunan kota tidak memiliki batasan lokasi. Seseorang bahkan dapat membangun sebuah kota di peta netral jika mereka mau.
Peta netral tidak berada di bawah kerajaan atau yurisdiksi kerajaan manapun, jadi membangun kota di salah satu peta ini mirip dengan mengamankan kekuasaan atas peta. Di sisi lain, sementara tata bangunan kota kerajaan Star Moon memang sangat berharga, kota yang dibangun harus dibangun dalam batas-batas kerajaan bintang bulan. Dengan kata lain, kota itu masih akan berada di bawah yurisdiksi kerajaan dan akan sangat dipengaruhi oleh kerajaan. Contoh paling sederhana dari pengaruh tersebut adalah biaya manajemen bulanan kota-kota dan kota-kota harus membayar kerajaan. Untuk kota dasar seperti Zero Wing City, pemain harus membayar biaya manajemen bulanan sebesar 30.000 emas. Jika kota dipromosikan menjadi kota menengah atau kota maju, biayanya akan meningkat beberapa kali lipat. Namun, jika sebuah kota dibangun di peta netral, pemain tidak akan diminta untuk menyerahkan biaya manajemen selangit ke kerajaan atau kerajaan manapun. Sebagai gantinya, pemain hanya perlu membayar sedikit biaya manajemen ke sistem. Tentu saja, manfaat seperti itu memiliki kelemahan besar, kurangnya keamanan. Kota-kota dan kota-kota dalam kerajaan atau kerajaan berada di bawah kerajaan itu atau perlindungan kerajaan. Serangan monster adalah ancaman terbesar yang harus dihadapi kota-kota ini. Namun, monster bukan satu-satunya ancaman di peta netral. Razia dari ras lain juga biasa. Jika persekutuan tidak cukup kuat, membangun kota di peta netral hanya akan menjadi pemborosan tenaga dan sumber daya. Faktanya, persekutuan sering melebih-lebihkan kekuatan mereka selama kehidupan Si Feng sebelumnya, membangun kota-kota di peta netral, yang kemudian dihancurkan. Namun, kelemahan ini termasuk manfaat lain, yang merupakan manfaat terbesar membangun kota di peta netral. Karena peta netral tidak di bawah kerajaan atau yurisdiksi kerajaan, kota persekutuan dan kota persekutuan di peta netral dapat berdagang dengan ras lain. Domain dewa memiliki banyak ras yang berbeda. Selain makhluk dengan kecerdasan rendah, yang hanya tahu cara membantai makhluk lain untuk bertahan hidup, ada ras cerdas yang bisa berkomunikasi dengan pemain, seperti kurcaci, peri, orc, setengah elf, dan setengah orc. Hanya saja, ras ini dilarang memasuki kota dan kota persekutuan di dalam perbatasan kerajaan dan kekaisaran. Paling-paling pemain mungkin menghadapi balapan ini di kota-kota NPC dan kota-kota, tetapi bahkan kemudian, balapan ini hanya akan melakukan perdagangan dasar dengan pemain. Namun, ras asing ini menghasilkan banyak produk yang lebih baik daripada yang dibuat oleh tangan manusia. Selain itu, setiap balapan memiliki produk khusus mereka sendiri yang akan sangat membantu kelangsungan hidup pemain ketika bertarung di lapangan. Ambil senjata dan peralatan buatan Dwarven, misalnya. Karena kurcaci memiliki teknik yang lebih baik dan metode penempaan khusus, senjata dan peralatan mereka berperforma jauh lebih baik daripada produk buatan manusia. Sementara itu, kota guild di peta netral tidak dilarang berdagang dengan ras asing. Selama sebuah kota cukup menarik, itu bisa menginspirasi anggota ras asing untuk dikunjungi. Selain dari perdagangan, pemain juga bisa menggunakan balapan asing untuk melayani sebagai tentara kota. Tidak seperti prajurit manusia, prajurit ras ini umumnya berspesialisasi dalam aspek tertentu. Oleh karena itu, persekutuan yang memiliki kota-kota di peta netral di masa lalu telah menyewa prajurit ras asing untuk melindungi kota mereka. Karena aspek-aspek ini, meskipun kota-kota netral tidak tampak berbeda dari kota-kota persekutuan biasa, mereka sebenarnya bisa berfungsi seperti kerajaan miniatur di peta netral. Meskipun kota netral tidak dapat dibandingkan dengan kerajaan dan kerajaan dalam setiap aspek, kota ini memiliki kualitas untuk menjadi satu. Lord Protector, aku telah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan tata bangunan kota kamu. Bolehkah aku tahu di mana kamu ingin membangun kota kamu? Administrator NPC dengan hormat bertanya ketika dia menyimpan Town Building Order. Dia kemudian mengeluarkan bola kristal dan meletakkannya di atas meja. Di saat berikutnya, peta domain dewa muncul di bola kristal. Di sini, kata Si Feng sambil menunjuk ke puing primordial Divine Ruin Kekaisaran Orc. Membangun kota di peta netral tidak seperti membangun kota di kerajaan atau kekaisaran. Kerajaan dan kerajaan tidak akan pernah campur tangan dalam hal-hal di luar perbatasan mereka. Oleh karena itu, ketika membangun sebuah kota di peta netral, Asosiasi Petualang bertanggung jawab penuh untuk menangani konstruksi kota. Lord Protector, lokasi ini saat ini cukup kacau. Monster level terendah terdekat berada di atas level 50. Para orc juga menimbulkan kekacauan di area tersebut. Jika kamu ingin membangun kota di sana, itu akan mahal. Biaya konstruksi dasar saja mencapai 40.000 emas. Jika kamu ingin mempekerjakan penjaga, setiap petualang level 100, tier 1 akan dikenai biaya 3 emas per hari, 10 emas per hari untuk petualang tier 2. Dan 100 emas per hari untuk petualang tier 3. Kamu juga hanya akan diizinkan mempekerjakan mereka selama maksimal 3 hari. Apakah kamu ingin menyewa penjaga? Aku akan mempekerjakan 1000 petualang tier 1, 500 petualang tier 2, dan 20 petualang tier 3 selama 3 hari. Ini bukan pertama kalinya Si Feng membangun kota netral, jadi biayanya tidak terlalu mengejutkannya. Sementara peta netral sangat berbahaya, keuntungan yang bisa diperoleh dari mereka sangat besar. Karenanya, kota-kota di peta netral hanya diberi masa perlindungan 3 hari. Bukan hanya penjaga NPC ini yang mahal, tetapi level mereka tidak akan skala bersama dengan pemain, yang tersisa hanya sedikit lebih tinggi dari monster lokal. Penjaga NPC ini terutama ada di sana untuk mengusir monster dan serangan ras asing, bukan pemain. Zero Wing baru-baru ini mendapatkan kekayaan dari menjual peralatan yang diperolehnya setelah membunuh anggota Heaven's Burial dan Blackwater.
Itu juga mendapat keuntungan dari Stone Forest Town dan Zero Wing City. Namun, karena sebagian besar uang harus diinvestasikan dalam pengembangan persekutuan, Zero Wing hanya memiliki sedikit lebih dari 80.000 emas di bank saat ini. Konstruksi itu sendiri menelan biaya 40.000 emas, yang berkali-kali lebih tinggi daripada membangun kota di kerajaan Star Moon. Dengan betapa mahalnya petualang, si Feng tidak berani mempekerjakan terlalu banyak sekaligus. Lebih jauh, jika sebuah kota ingin bertahan dalam peta netral jangka panjang, mengandalkan penjaga sementara jelas bukan solusi yang layak. Oleh karena itu, persekutuan harus menyisihkan sejumlah uang untuk membangun pertahanan statis di kota, juga. Baik, total tagihan kamu mencapai 70.000 emas. Tidak ada diskon yang tersedia saat ini, kata administrator NPC sambil mengangguk. Setelah kamu menyelesaikan pembayaran, Asosiasi Adventurer akan mengirim orang-orang kami ke lokasi yang dipilih dalam 1 menit. Diperlukan waktu sekitar 20 menit bagi mereka untuk menyelesaikan pembangunan kota. Petik 2. 20 menit. Penjelasan administrator senior itu sedikit mengejutkan si Feng. Dia tidak pernah berpikir bahwa pembangunan kota akan memakan waktu begitu lama. Ketika asosiasi petualang membangun sebuah kota di peta netral terdekat, biasanya menyelesaikan konstruksi dalam waktu 10 menit. Tidak seperti kota, kota memiliki lebih sedikit fasilitas dan struktur. Tapi kotanya membutuhkan pembangunan 2 kali lebih lama. Orang hanya bisa membayangkan betapa berbahayanya daerah di sekitar puing primordial Divine sekarang. Namun, si Feng tidak terlalu memikirkan masalah ini. Dia menyerahkan 70.000 emas ke NPC dan berangkat dari asosiasi Adventurer. Dia kemudian menuju ke kuil Dewa Perang untuk mendapatkan beberapa poin merit. Saat si Feng sedang dalam perjalanan ke kuil Dewa Perang, dia menerima telepon dari Aqua Rose. Pemimpin persekutuan, masalah lain telah muncul di Primordial Divine Ruin. Segera setelah kami meninggalkan reruntuhan, Beast Emperor mengirim Evil Beasts dan Evil Demons untuk mengelilingi reruntuhan lagi. Kami masih tidak dapat mengirim anggota elit kami ke garnison di reruntuhan, Aqua Rose melaporkan dengan ekspresi sedih. Dia tidak berharap Beast Emperor begitu tak tahu malu, membuat langkah seperti itu. Salah satu bawahan Beast Emperor juga telah menghubungi kami, memberitahu kami bahwa ia tidak akan berhenti melecehkan kami di Primordial Divine Ruin kecuali kami melepaskan Flame Blood. Meskipun tindakan Beast Emperor tidak tahu malu, Zero Wing tidak bisa berbuat apa-apa. Zero Wing hanya memiliki 2 arai sihir yang bisa memanggil Divine Magic Dragon, dan keduanya telah digunakan selama pertempuran sebelumnya. Sekarang Zero Wing tidak memiliki apapun untuk melawan pasukan Evil Beast dan Demon, mengirimkan pasukan pemain akan menjadi bunuh diri. Dia siap bertarung sampai akhir, si Feng tidak bisa menahan tawa. Karena itu masalahnya, biarkan dia bersenang-senang. Kita akan melihat berapa lama dia bisa melanjutkan perjuangannya. Petik 2. Tapi bagaimana dengan kota primordial? Aqua Rose bisa mengatakan bahwa si Feng bertekad untuk menghancurkan Beast Emperor secara menyeluruh. Namun, Primordial City memainkan peran penting dalam membantu anggota Zero Wing mencapai Tier 2. Abaikan saja dia, kata si Feng. Untuk saat ini, kumpulkan setiap arsitek di Candlelight Trading Firm dan minta mereka berkumpul di Guild Residence. Kemudian, hubungi Melankolik dan katakan padanya untuk menyiapkan bahan-bahan ini untuk aku. Aku akan membutuhkannya sebentar lagi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, si Feng memutuskan panggilan dan diam-diam menunggu kereta kudanya mencapai kuil Dewa Perang. Sementara itu, Aqua Rose menatap layar yang gelap di hadapannya dengan tatapan bingung. Apakah benar-benar baik untuk meninggalkannya sendirian? Aqua Rose bergumam pada dirinya sendiri dengan cemas. Namun, ekspresi yang dikenakan si Feng selama percakapan mereka menunjukkan bahwa ia memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Segera, dia menyingkirkan kekhawatirannya dan mengirim balasan kepada bawahan Beast Emperor. Setelah itu selesai, dia mulai mengumpulkan tenaga kerja yang diperlukan dan memberitahu Melancholic Smile untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Kota Batu Kuno. Baik, sangat bagus. Ketika Beast Emperor menerima balasan Aqua Rose melalui bawahannya, kulitnya berubah pucat pasi, dan niat membunuh terpancar dari seluruh tubuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa si Feng akan cukup marah untuk melawannya sampai akhir yang pahit. Sama seperti Beast Emperor hendak mendeklarasikan perang penghancuran Zero Wing, suara notifikasi sistem mencapai telinganya. Pengumuman sistem, selamat kepada Null Wing karena telah menjadi guild pertama yang membangun kota di peta netral. Menghadiahi 30.000 popularitas guild dan 10.000 popularitas ke kota baru. Bab 1719 Kota Zero Wing. Sebuah kota di peta netral, Beast Emperor menatap pengumuman sistem, tertegun. Dia tidak terbiasa dengan pembangunan kota. Bagaimanapun, banyak persekutuan telah membangun kota-kota di dalam berbagai kerajaan dan kekaisaran sebelumnya. Namun, membangun kota di peta netral memiliki makna yang sama sekali berbeda. Peta netral tidak memiliki titik teleportasi. Pemain hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melakukan perjalanan ke peta netral. Jika suatu persekutuan membangun kota persekutuan di peta netral, anggota persekutuannya dapat menyeleksi gulungan perserikatan untuk berteleportasi ke kota tersebut setelah memiliki persekutuan-persekutuan, menghemat banyak waktu perjalanan. Selain itu, tidak seperti kota yang ditangkap, yang memiliki lokasi tetap, pemilik dapat membangun kota mereka dimanapun mereka mau. Peta netral kaya sumber daya, tetapi berbagai kekuatan utama hanya menangkap kota-kota Premade sejauh ini. Belum ada yang berhasil membangun kota di peta netral.
Meski begitu, kekuatan ini telah menuai banyak manfaat dari kota mereka yang direbut. Jika mereka dapat membangun kota di lokasi yang strategis dan menempatinya, mereka pasti bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Sementara itu, di puing primordial Divine Ruin Kekaisaran Orc, para pemain dari berbagai kekuatan utama dan tim petualang, yang bersiap untuk bertarung demi slot masuk reruntuhan, menonton ke arah barat daya. Kejutan yang tak terlukiskan memenuhi tatapan mereka. Tiba-tiba, sebuah kota bermunculan di dataran tinggi barat daya reruntuhan ilahi purba. Dikombinasikan dengan pengumuman sistem sebelumnya, setiap orang bodoh akan menyadari bahwa kota yang dibangun ini milik Zero Wing. Apakah aku bermimpi? Bagaimana ini mungkin? Zero Wing sangat luar biasa. Persekutuan bahkan memiliki sarana untuk membangun kota di sini. Petik 2. Melihat kota yang sepenuhnya terbentuk, berbagai guild besar di Primordial Divine Ruin memandang dengan iri. Sementara itu, mata berbagai petualang bersinar dengan kegembiraan. Memiliki kota yang begitu dekat dengan kerusakan ilahi primordial adalah mimpi. Reruntuhan ilahi primordial adalah sumber daya penting, yang bersaing dengan berbagai kekuatan utama. Kekuatan-kekuatan ini bahkan menghabiskan tenaga dan sumber daya tanpa akhir hanya untuk mendapatkan lebih banyak anggota ke dalam kehancuran. Sekarang Zero Wing telah membangun sebuah kota di samping ruin primordial ilahi, persekutuan akan memiliki keuntungan besar dibandingkan kekuatan lain ketika bersaing untuk slot masuk. Pertama, Zero Wing dapat dengan mudah memobilisasi sejumlah besar anggota guild ke primordial Divine Ruin. Anggota Zero Wing tidak perlu menghadapi jam perjalanan. Kedua, para pemain yang dikawal oleh Zero Wing dalam kehancuran tidak perlu khawatir memperbaiki peralatan dan mengisi kembali persediaan. Primordial Divine Ruin bukan kota, dan meskipun menawarkan hotel untuk para pemain untuk beristirahat, ada sejumlah terbatas yang tersedia. Apalagi, biayanya sangat tinggi. Bahkan guild besar tidak mampu membayar ribuan anggota mereka untuk menyewa kamar dari hotel, namun jika pemain mendirikan kemah di luar kehancuran, stamina dan konsentrasi mereka pulih akan sangat lambat. Ini mencegah mereka menggiling monster di sekitarnya dan naik level secara efisien. Namun, kota adalah cerita yang berbeda. Sebuah kota dapat menampung lebih banyak pemain, dan yang paling penting, pemain dapat memperbaiki senjata dan peralatan mereka di kota. Meskipun Primordial Divine Ruin memiliki restoran dan hotel, ia tidak memiliki pandai besi. Oleh karena itu, pemain harus kembali ke kota masing-masing dan kota-kota untuk memperbaiki perlengkapan mereka setelah menggerus reruntuhan untuk beberapa waktu. Dengan dua keunggulan ini, Zero Wing dapat mengamankan posisi yang kuat dalam persaingan atas sumber daya Primordial Divine Ruin. Sementara berbagai guild besar marah atas Zero Wing membangun kota guild di sebelah kehancuran, berbagai tim petualang sangat gembira. Tim petualang yang berpartisipasi masih jauh lebih lemah daripada berbagai guild besar dalam kompetisi untuk slot masuk. Lagi pula, tidak seperti tim petualang. Berbagai guild besar memiliki banyak anggota di bawah komando mereka dan mampu untuk mengumpulkan anggota mereka di ruin ilahi primordial secara bergiliran tanpa mempengaruhi total kekuatan tempur mereka dalam kehancuran. Namun, sekarang sebuah kota telah dibangun di sebelah puing primordial divine, berbagai tim petualang dapat menggunakannya sebagai markas sementara, tetap dekat dengan reruntuhan jangka panjang. Dengan ini, berbagai tim petualang bisa bersaing dengan berbagai guild besar di lapangan yang lebih adil. Sementara itu, berita tentang kota baru Zero Wing di Kekaisaran Orc dengan cepat menyebar ke kerajaan dan kerajaan tetangga. Untuk sesaat, berbagai persekutuan besar dan pakar independen semuanya membicarakan tentang Zero Wing. Kenaikan Zero Wing sudah pasti sekarang? Tidak hanya persekutuan memiliki ruang tempur canggih dan kota persekutuan, tetapi persekutuan juga telah membangun kota tepat di samping ruin primordial Divine Ruin Kekaisaran Orc. Petik 2. Betul, aku mendengar bahwa banyak pakar independen telah memilih untuk bergabung dengan Zero Wing untuk mengembangkan diri mereka dengan lebih baik. Tampaknya, guild tidak hanya memiliki ruang tempur khusus untuk anggotanya. Tetapi anggota Zero Wing juga dapat mempelajari teknik bertarung persekutuan dengan harga yang jauh lebih rendah daripada pemain non-persekutuan. Aku tahu aku harus bergabung dengan Zero Wing sebelumnya. Petik 2. Banyak ahli independen dari berbagai kerajaan dan kekaisaran tetangga Kekaisaran Orc tergoda untuk bergabung dengan Zero Wing setelah mengetahui tentang pencapaian terbaru persekutuan. Mereka tidak tahu banyak tentang Zero Wing sebelumnya, dan mereka yang tahu tidak memiliki pandangan yang sangat optimis tentang persekutuan. Namun, itu semua berubah setelah kemenangan luar biasa persekutuan melawan Blackwater dan Beast Emperor. Sekarang Zero Wing telah membangun kota persekutuan di samping reruntuhan ilahi purba. Bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa persekutuan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi persekutuan tingkat tinggi di masa depan. Banyak pemain ahli yang menargetkan guild tingkat super tinggi. Jika seseorang dapat menjadi anggota internal organisasi semacam itu, mereka akan dapat hidup bebas dari rasa khawatir di dunia nyata. Namun, guild kelas 1 memiliki banyak pemain ahli, dan hanya sejumlah kecil orang yang bisa menjadi anggota internal. Oleh karena itu, kompetisi dalam persekutuan tingkat tinggi sangat ketat. Namun, jika pemain bergabung dengan persekutuan yang berpotensi menjadi persekutuan tingkat super, bahkan jika mereka hanya ahli biasa, mereka masih memiliki peluang tinggi untuk menjadi anggota internal. Berpikir tentang manfaat potensial, banyak ahli dari berbagai kerajaan dan kekaisaran bergegas menuju kerajaan Star Moon. Untuk sementara waktu, lebih banyak pemain berkumpul di hadapan Residence Zero Wing di White River City dan Zero Wing City.
memungkinkan guild untuk merekrut sejumlah besar pemain elit dan ahli lainnya. Sementara itu, ketika Aqua Rose, yang mengumpulkan arsitek yang diminta Si Feng, mengetahui tentang kota baru Zero Wing, realisasinya terbangun. Dia juga langsung gembira. Sekarang Zero Wing memiliki kota persekutuan di samping reruntuhan ilahi primordial. Persekutuan akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah mengumpulkan teknik pertempuran dan memasuki kota primordial. Yang paling penting, kota itu akan mendatangkan banyak pemasukan bagi Zero Wing. Saat ini, sejumlah besar pemain digiling dan naik level di Kekaisaran Orc. Semua pemain ini adalah elit dan ahli dari berbagai kerajaan dan kekaisaran, dan mereka semua memiliki banyak sumber daya. Sementara itu, hanya ada beberapa kota persekutuan di Kekaisaran Orc. Selanjutnya, Ancient Rock City, yang telah menjadi hub bagi para pemain, telah menjadi sarang iblis jahat. Ini semakin membatasi jumlah tempat istirahat untuk pemain. Sekarang setelah kota persekutuan baru muncul di samping ruin primordial ilahi, banyak pemain ahli dan elit akan berkerumun di kota, memberikan akses Zero Wing ke semua jenis sumber daya langka. Kota baru persekutuan kemungkinan akan jauh lebih menguntungkan daripada kota hutan batu, dan bagi anggota Zero Wing, ini adalah kesempatan emas untuk mengunjungi Kekaisaran Orc untuk digiling. Efisiensi leveling mereka di peta netral pasti akan lebih cepat daripada menggiling di Star Moon Kingdom. Sementara itu, Si Feng, yang duduk di kereta kuda yang maju saat ia menuju kuil perang Dewa Kota Sungai Putih, tetap sama sekali tidak mengetahui keributan yang disebabkan oleh kota baru Zero Wing. Yang dia tahu adalah bahwa konstruksi kota barunya telah selesai. Sistem itu juga memberitahu dia bahwa dia perlu memeriksa kota dan menyelesaikan prosedur penyerahan. Namun, Si Feng tidak fokus pada kota terbarunya, tetapi pada isi tasnya. Sementara dia terlibat dalam pertempuran, dia tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa panennya. Sekarang setelah semuanya beres, dia harus memeriksa barang-barang itu. Lagi pula, dia telah memperoleh banyak dari pertempuran di Primordial Divine Ruin. Tentara Zero Wing tidak hanya membunuh sejumlah besar pakar Blackwater, tetapi juga menjatuhkan 2 Mythic Evil Beast dan NPC peringkat Mythic. Di antara peralatan tingkat atas yang telah dijatuhkan para ahli Blackwater, yang terbaik adalah senjata ajaib dari pemakaman singular. Senjata sihir adalah busur yang disebut Striker Cakram. Senjata ajaib bahkan lebih jarang daripada senjata epik. Mereka juga jauh lebih kuat dari senjata epik. Sayangnya, menggunakan senjata sihir datang dengan beberapa risiko parah. Kedua mitik peringkat Evil Beast juga menjatuhkan item bagus. Monster-monster itu telah menjatuhkan jubah penyihir bertipe epik pertumbuhan dan resep ramuan energi jahat, resep alkimia lanjut. Ramuan energi jahat adalah ramuan berharga yang ketika dikonsumsi, meningkatkan atribut kekuatan pemain sebesar 15% dan memberi penggunanya sejumlah resistensi energi jahat selama 2 jam. Secara alami, bahan utama ramuan itu adalah kristal energi jahat. Namun, barang-barang ini tidak banyak menarik perhatian Si Feng karena dia paling ingin mengetahui apa NPC mitik, Diro telah jatuh. NPC mitik jarang menjatuhkan item, tetapi ketika mereka melakukannya, item itu pasti top tier. Setelah itu, Si Feng mengambil 2 item yang dijatuhkan Diro dari tasnya. Dia kemudian menilai mereka dengan mata maha tahu. Bab 1720 Warisan Dewa Jahat. Ketika Si Feng mulai menilai 2 item yang dijatuhkan Diro, kepadatan mana di dalam kereta tertutup meningkat dengan cepat. Seperti 2 binatang lapar yang baru saja terbangun, kedua benda itu menyerap mana di sekitarnya dengan sangat cepat. Situasi ini agak mengejutkan Si Feng. Dia tidak pernah berpikir bahwa 2 item yang dijatuhkan Diro akan sangat menakjubkan. Saat ini, kepadatan mana di kereta itu sedikit di atas bahkan kota Batu Forest. Proses penyerapan mana akhirnya berhenti setelah sekitar 10 detik. Situasi di dalam kereta kemudian dengan cepat kembali ke keadaan semula. Sebelumnya, 2 item yang diperoleh Si Feng telah disegel, yang memberi mereka penampilan bola kristal emas keunguan dan membuatnya tidak mungkin untuk membedakan identitas mereka. Faktanya, satu-satunya informasi yang diperoleh Si Feng ketika dia mencoba memeriksa item adalah nama mereka, Sealed Crystal Ball, dan tidak ada yang lain. Sementara itu, setelah melihat 2 item yang tidak disegel, Si Feng tidak bisa membantu tetapi tertegun. Dari 2 item, satu adalah pedang panjang yang patah, dan yang lainnya adalah batu permata yang memancarkan 5 cahaya warna yang berbeda. Warisan Dewa Jahat, pedang 1 tangan. Pedang berharga yang pernah digunakan Dewa Jahat. Namun, pedang dihancurkan dalam pertempuran, hancur menjadi 3 bagian. Meskipun pedang berharga Dewa Jahat dihancurkan, kekuatan Dewa Jahat yang terkandung di dalamnya tetap utuh. Selama seseorang mengumpulkan ketiga fragmen, adalah mungkin bagi pedang untuk mendapatkan kembali kejayaan masa lalunya. Potongan ini adalah gagang pedang yang patah. Dengan secara permanen mengorbankan 10 poin dari semua atribut, pengguna dapat melakukan 1 tebasan dengan pedang. Meskipun pedang ini telah rusak parah, ia masih bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatan aslinya. Ketika fragmen ini berada dalam 1000 yard dari fragmen lain, fragmen akan beresonansi satu sama lain. Menjatuhkan setelah kematian, tidak bisa diperdagangkan. Batasi batu permata, epic consumable, dapat tertanam ke dalam senjata atau peralatan untuk memperbaikinya secara permanen. Dapat digunakan hanya pada item dengan peringkat epic atau di bawah. Si Feng bergidik tanpa sadar saat dia melihat deskripsi dari 2 item ini, matanya bersinar karena kegembiraan.
Meskipun dia sudah lama tahu bahwa rampasan NPC tier 4 akan luar biasa dan tentu saja lebih unggul dari item epic, dia tidak pernah membayangkan bahwa Diro akan menjatuhkan dua item ini. Warisan Dewa Jahat adalah senjata yang sering digunakan Dewa Jahat saat masih utuh. Dalam bentuknya yang lengkap, itu setidaknya menjadi senjata legendaris. Meskipun dia hanya memiliki serpihan senjata, itu bisa mengarah pada mendapatkan senjata legendaris yang sesungguhnya. Nilainya jelas lebih tinggi daripada senjata legendaris yang terfragmentasi. Lagi pula, barang-barang legendaris sangat langka di domain God dan masing-masing memiliki asal yang luar biasa. Belum lagi, sebagian besar petunjuk pemain menemukan yang terkait dengan item legendari biasanya palsu. Sementara itu, aspek yang paling berharga tentang warisan Dewa Jahat adalah fakta bahwa itu bisa digunakan. Meskipun ia mampu mengerahkan hanya 10% dari kekuatan aslinya, itu adalah 10% dari kekuatan senjata legendaris, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata legendaris yang terfragmentasi. Hanya saja, harga untuk menggunakan senjata itu sedikit curam. Jangankan pemain lain, bahkan Si Feng akan merasakan sengatan jika dia harus membayar 10 poin di semua atribut hanya untuk mengayunkan senjata sekali. Adapun item lain yang Diro jatuhkan, itu adalah sesuatu yang Si Feng hanya pernah dengar sebelumnya. Selama kehidupan sebelumnya, limit gemstone telah muncul dalam pelelangan yang diselenggarakan oleh Super Guild. Namun, limit gemstone yang dijual saat itu tidak dipasok oleh Super Guild Hosting. Alih-alih itu adalah item yang disiapkan beberapa pemain lain untuk diperdagangkan. Ketika item ini muncul selama sesi barter lelang, itu langsung menyebabkan kegemparan di tempat lelang. Lagi pula, senjata dan peralatan terbaik yang bisa didapatkan oleh para ahli puncak saat itu hanyalah pangkat epik. Item legendaris yang terfragmentasi masih jauh dari jangkauan mereka. Oleh karena itu, bagi mereka, item yang mampu meningkatkan senjata dan peralatan epik jauh lebih berharga daripada bahkan senjata epik. Pada akhirnya, limit gemstone telah ditukar dengan 1 epic weapon dan 3 potong dark gold equipment tingkat atas pada waktu itu. Saat itu, tidak ada yang memiliki pendapat yang kuat tentang harga ini. Itu tidak terlalu mahal atau terlalu murah. Hanya beberapa waktu kemudian, semua orang mengetahui bahwa pembeli batu permata batas akhirnya mendapatkan untung besar. Limit gemstone ternyata bahkan lebih menakjubkan dari yang diperkirakan semua orang. Sama seperti namanya, itu meningkatkan senjata atau peralatan ke batas maksimal, tidak hanya sedikit. Sejak saat itu, setiap kali limit gemstone muncul, itu akan dijual dengan harga astronomi, bahkan sebanyak 3 item epic. Namun, saat itu, Si Feng hanya memenuhi syarat untuk menggunakan batu permata batas sebagai topik pembicaraan. Sebenarnya memiliki satu sudah jauh melampaui dirinya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan mendapatkan satu sendiri di kehidupan ini. Itu hanya dapat meningkatkan senjata dan peralatan di peringkat epik atau di bawah. Saat Si Feng memandang batu permata yang gemilang di tangannya, dia tidak bisa tidak memikirkan pedang suci pembunuh Rai. Sebagai salah satu dari 36 pedang terkenal dari domain dewa, membunuh Rai jauh lebih kuat daripada senjata epik biasa. Selain itu, ia juga memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar karena merupakan salah satu fragmen dari pedang Solomon, salah satu dari 10 senjata legendaris agung milik domain. Karena itu pernah menjadi bagian dari senjata legendaris, kualitas bahan yang digunakan untuk menempa Killing Rai pergi tanpa berkata. Orang bisa mengatakan bahwa itu adalah item terbaik untuk diperbaiki dengan limit gemstone. Segera, Si Feng menghunus Killing Rai dan menempatkan limit gemstone di atas pedang. Setelah itu, suara notifikasi sistem memasuki telinganya. Sistem, apakah kamu ingin menanamkan limit gemstone di Killing Rai? Sematkan itu, Si Feng setuju dengan tegas. Tiba-tiba, batu permata 5 warna mencair dan menyebar ke seluruh Killing Rai. Beberapa saat kemudian, pedang suci terbungkus seluruhnya dalam lapisan cairan 5 warna seolah-olah pedang panjang baru saja memakai sarung 5 warna. Setelah itu, cahaya dari cairan 5 warna meningkat, begitu banyak sehingga Si Feng tidak bisa melihat pedang secara langsung. Setelah beberapa detik, fenomena itu mereda, dan Killing Rai kembali ke keadaan semula. Pada saat ini, bagaimanapun, beberapa rune ilahi menghiasi tubuh pedang, menambahkan sedikit keilahian ke pedang suci. Saat Si Feng memegang Killing Rai, dia merasakan perasaan menyenangkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, selain dari kesannya bahwa pedang suci lebih kuat dari sebelumnya, Si Feng merasakan bahwa kecocokannya dengan pedang itu telah meningkat secara substansial. Sekarang, Killing Rai merasa lebih seperti perpanjangan lengannya daripada senjata. Dia bisa dengan jelas merasakan lapisan udara yang pedang suci potong. Selain itu, busur listrik emas berkilau di sepanjang tepi pedang. Bahkan setelah pedang suci bergerak, busur listrik masih tertinggal di ruang yang dihuni sebelumnya, menguapkan udara dan hal-hal lain yang datang melintasinya. Luar biasa, itu sebenarnya mampu menyebabkan kerusakan terus-menerus ke tempat-tempat yang pernah aku serang sebelumnya? Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Killing Rai? Si Feng heran ketika dia melihat Killing Rai. Senjata dan peralatan epik sangat langka di domain God, yang memiliki efek tersembunyi bahkan lebih jarang. Efek tersembunyi ini tidak dinyatakan dalam panel atribut dan tampaknya tidak menonjol. Namun, hanya pemain yang telah menggunakan senjata dan peralatan semacam ini sebelumnya yang akan menyadari betapa signifikannya efek tersembunyi ini terhadap peningkatan kekuatan tempur seseorang. Bahkan, mereka jauh lebih penting daripada atribut yang tercantum di panel atribut.
Ambil Fire Dance Toussaint Transformations sebagai contoh. Efek tersembunyi yang dimiliki senjata legenda yang terfragmentasi adalah hanya menantang surga. Tidak peduli serangan apa yang dihadapi Fire Dance, dia dapat dengan mudah memblokirnya dengan melakukan ayunan acak dengan pedang pendeknya. Seolah-olah seluruh ruang di sekelilingnya berada dalam lintasan serangan senjatanya, itu tidak mungkin untuk memprediksi lintasannya dengan Toussaint Transformations. Karena efek tersembunyi Toussaint Transformations, bahkan jika standar tempur Fire Dance kurang, dia masih bisa menahan diri terhadap para ahli puncak. Sementara itu, meskipun efek tersembunyi Killing Ray bukanlah kecocokan untuk Toussaint Transformations, itu masih sangat menakutkan. Mampu menyebabkan kerusakan pada tempat yang dia serang sebelumnya pasti akan meningkatkan DPS-nya secara signifikan. Jika digunakan dengan benar, ia bahkan bisa menyegel gerakan lawannya, mencegah semua pembalasan. Membunuh efek tersembunyi Ray akan menimbulkan masalah bahkan bagi para ahli Void Realm, belum lagi pakar lainnya. Setelah bermain dengan efek tersembunyi Killing Ray untuk sementara waktu lebih lama, si Feng tidak bisa lagi menahan, mengetuk membuka panel atribut pedang suci. Dia sangat penasaran untuk mengetahui seberapa banyak Killing Ray telah meningkat.